Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam. Faradallahu alaina fihi siyamahu wa sannana fihi qiyamahu. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala jalla wa ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bapak Ibu kaum muslimin, al-qaimun wal qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjidul Jihad yang dimuliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di malam hari ini. Allah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, nikmat, keberkahan. Di antaranya adalah nikmat kita bisa beribadah di bulan yang mulia ini. Nikmat kita bisa menjalankan kewajiban kepada Allah tadi siang dengan sholat, dengan ibadah puasa, lalu kemudian juga kita malam hari ini insyaallah menjalankan ibadah sunnah sholat tarawih. Tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan mulia ini adalah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kelak bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ampunan Allah sebagai tujuan tertinggi dari kita melaksanakan ibadah di dunia ini, termasuk ibadah di bulan Ramadan ini. Karena itu kita berharap mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka akan dapatkan jaminan ampunan dari setiap dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap termasuk orang-orang yang nantinya ketika Ramadan meninggalkan kita termasuk di antara orang-orang yang as-su'ada wa minal maghfurin, yang berbahagia karena telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini yang berapa nih Pak puasa? Malam 6. Ada yang ke-6 ke-5 ya. Kalau di sini apa nih? Kalau di sini ini masuk hari ke-5 atau ke-6? Ke-6 ya. Bukan ke-7 ya. Baik, alhamdulillah kita pada hari ini ya, masih diberikan kekuatan, ya, kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan karena ini masih juga di awal-awal Ramadan ya, belum terlalu jauh dari awal Ramadan, saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu yang mungkin sifatnya mengingatkan teman sekalian, sekaligus mungkin bentuknya evaluasi atas beberapa hari kita sudah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yaitu terkait dengan maratibul aulawiyat fi ibadatis syiyam, yaitu terkait skala prioritas ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Seorang muslim di dalam ibadahnya itu jemaah sekalian harus mengetahui skala prioritasnya terkait dengan apa yang harus dia lakukan dalam ibadah kepada Allah. Contoh sederhana, kalau kita misalnya Pak ya dibenturkan antara yang wajib dengan yang sunnah misalnya, maka sesuatu yang harus didahulukan itu yang wajib atau yang sunnah? Wajib. Nah, yang wajib mestinya gitu kan. Nah, makanya ini juga satu evaluasi bagi kita ini ya. Di bulan Ramadan tarawih itu luar biasa ramainya. Tapi sholat 5 waktu berjamaah ini evaluasi untuk kita semua gitu. Nah, jadi bagaimana sih kita mengetahui skala prioritas di dalam kita beribadah di bulan Ramadan, agar jangan sampai kita ketika beribadah malah memprioritaskan sesuatu yang sebenarnya prioritasnya itu yang kesekiannya gitu ya. Dan disinilah kita berharap ya ibadah yang kita lakukan tentunya akan diterima di sisi Allah dengan kita menjalankan prioritas tersebut. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ibadah puasa, paling tidak Bapak sekalian ada 3 skala prioritas ya, yang harus diketahui seorang muslim, di mana dia harus mendahulukan yang pertama, baru yang kedua, baru yang ketiga. Ya, walaupun dari sisi kepentingannya, dari sisi nilainya, sebenarnya antara 3 prioritas
prioritas ini punya nilai yang cukup besar satu sama lain. Tapi kita harus tahu ya bagaimana mendahulukan sesuatu atas yang lain. Yang pertama, jemaah sekalian, skala prioritas ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, seorang muslim harus bisa memastikan sebagai skala prioritas yang pertama bahwa ketika dia menjalankan ibadah puasa itu sudah sesuai dengan aturan syariat, yang artinya ibadahnya sudah dianggap sah. Jadi prioritas pertama kita itu jemaah sekalian, puasa kita harus sah sesuai aturan syariat. Nah, makna dari puasa itu sah ya artinya kalau kita menjalankannya kemudian kita tidak wajib mengqadhanya. Ya, atau ketika kita menjalankannya tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Nah, ini namanya disebut dengan skala prioritas pertama untuk kita sah ibadah melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kita bicara skala prioritas yang pertama ini jemaah sekalian, maka setiap muslim harus tahu bahwa ketika dia menjalankan ibadah puasa ada dua hal yang harus dia lakukan sebagai rukun puasa. Yang pertama adalah terkait dengan niatnya yang harus benar ketika beribadah puasa, dan juga ya dia harus melakukan rukun kedua yang disebut dengan imsak. Di mana dalam suatu definisi para ulama menyebutkan definisi puasa itu al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Definisi puasa itu artinya menahan diri dari setiap hal yang bisa membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari atas dasar niat. Nah, jadi minimal jemaah sekalian, hal yang harus kita prioritaskan puasa kita sah dengan melihat dua aspek ini. Niatnya benar, kemudian menahan dirinya dari hal pembatal puasa juga benar. Benar dari sisi waktu, benar dari sisi apa saja yang kemudian harus kita jaga dari pembatal puasa tersebut. Nah, saya sedikit ingin merincikan dulu sekalian prioritas ini yang pertama ya jemaah sekalian. Pertama bicara niat misalnya. Kalau kita bicara niat di dalam ibadah puasa, niat puasa wajib ini agak berbeda dengan niat puasa-puasa sunnah. Karena disyaratkan untuk sahnya niat yang otomatis akan menjadi konsekuensi dari sahnya ibadah puasa ada 4 hal. Ada 4 hal. Nah, ini silakan dievaluasi. Kira-kira niatnya udah benar nggak puasa sekitar 5 hari ini? 4 hal niat ini apa? Yang pertama adalah al-qalbu. Yang kedua adalah at-tabiid. Yang ketiga at-ta'yin, dan yang keempat at-tajdid. Niat itu sah kalau 4 unsur ini terpenuhi. Yang pertama, niat itu al-qalbu, tempatnya ada di dalam hati. Melafadzkan niat itu boleh, tapi standar sahnya niat tetap adalah di dalam hati. Saya tidak mengatakan Pak melafadzkan niat itu terlarang, silakan saja ingin melafadzkan niat. Tapi yang namanya niat hakiki itu adalah di dalam hati. Nah, melafadzkannya hukumnya boleh ya. Nah, jadi harus kemudian ketika seorang muslim melafadzkan niat, hatinya sadar bahwa dia sedang berniat untuk melaksanakan ibadah puasa di esok hari. Jadi kalau misalnya melafadzkan niatnya sambil ngantuk-ngantuk, nah ini khawatir nggak masuk nih niatnya dalam hati. Nah, jadi harus niatnya ada di dalam hati. Yang kedua, kalau untuk puasa wajib ini jemaah sekalian, niat itu harus tabiin. Tabiin itu artinya niatnya harus dimunculkan di dalam hati sejak di malam hari. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man lam yubayyit siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Barang siapa tidak meniatkan di malam hari ibadah puasa di esok harinya setelah fajar, ya maka tidak sah puasa yang dilakukan di esok hari. Nah, jadi niatnya di malam hari. Ya, contoh misalnya begini sekalian, kira-kira sah nggak puasanya Pak? Kalau ada orang ya, karena saking capeknya menunggu berbuka puasa dia tidur di waktu asar. Bangun-bangun besok sudah subuh. Tidurnya asar, bangunnya subuh. Kira-kira puasanya di esok hari sampai? Ya nggak asal, dia malamnya nggak berniat gitu ya. Mau tidur kan nggak berniat. Nah, maka dalam konteks ini niat harus muncul di malam hari untuk puasa sunnah, untuk puasa wajib. Tapi kalau untuk puasa sunnah nggak masalah, niatnya muncul ketika sudah terbit fajar. Karena Rasul pernah melakukan hal tersebut. Tapi kalau untuk puasa wajib harus di malam hari. Dan apa yang disebut malam hari itu jemaah sekalian, dimulai dari sejak terbenam matahari dan berakhir sebelum waktu fajar. Jadi kalau kita misalnya jemaah sekalian, saya mau meniatkan puasa di esok hari dari sejak buka puasa, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh, dengan syarat buka puasanya setelah maghrib. Ya kalau belum buka puasa sebelum maghrib boleh kan? Ya nggak boleh jelas. Jadi malam itu dimulainya dari sejak terbenam matahari dan sebelum terbit fajar. Nah, itu jadi niatkan apakah saat berbuka atau saat sholat tarawih atau saat makan sahur misalnya atau sebelum tidur. Intinya kita niatkan agar unsur kedua dari syarat sah niat ini kemudian terpenuhi.
Kemudian yang ketiga, syarat sahnya niat juga adalah ta'yin. Ta'yin itu artinya jemaah sekalian, puasa yang kita lakukan itu harus spesifik bahwa besok saya akan puasa Ramadan. Ya. Jadi nggak boleh misalnya karena besok misalnya hari Kamis besoknya misalnya ya. Besok hari Kamis kita harusnya niat, saya besok niat puasa Kamis saja lah. Boleh nggak jemaah sekalian? Ya nggak boleh, karena kita berada di bulan Ramadan, tidak ada puasa yang wajib kita lakukan kecuali puasa Ramadan ini. Bahkan para ulama mensyaratkan, Pak, puasa Ramadan ini harus puasa Ramadan tahun ini. Jadi nggak boleh kita misalnya berniat, saya besok mau puasa Ramadan tapi untuk tahun depan. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Jadi harus puasa Ramadan tahun ini. Makanya para ulama mengajarkan bacaan lafaz niat itu ada tambahan hadhis sana. Nawaitu Ramadan an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Aku berniat menjalankan puasa sebagai suatu kewajiban ya pada tahun ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya ini syarat yang mana juga menjadi sebab sahnya niat. Dan yang keempat, syarat sahnya niat jamaah sekalian adalah tajdid. Nah, ini pendapat mayoritas ulama ya. Mayoritas ulama berpendapat niat itu harus diperbaharui setiap malam. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, mereka berpendapat niat boleh di malam pertama mewakili satu bulan yang akan datang. Hanya saja kalau mayoritas ulama berpendapat sebaiknya niatnya diperbaharui setiap malam. Karena hakikatnya satu ibadah puasa dengan ibadah puasa yang lain itu dua hal yang terpisah. Ya, dengan kita memisahnya dengan buka puasa, makan sahur di malam hari nggak puasa dan seterusnya, maka niatnya pun harus terpisah. Ya. Jadi kalau misalnya kita, tapi para ulama bolehkan ya mas kalian, kalau seandainya saya mau taklid lah untuk kehati-hatian ikut mazhab Maliki, niat satu hari untuk satu bulan misalnya, silakan nggak ada masalah. Hanya saja yang paling afdol kalau bisa kita perbaharui niatnya setiap malam. Nah ini 4 syarat agar sah niat yang otomatis menjadi sebab sahnya ibadah puasa kita. Nah rukun yang kedua jemaah sekalian sebagai unsur sahnya skala prioritas di dalam kita beribadah puasa adalah melakukan imsak. Imsak ini maknanya adalah mulainya kita berpuasa. Tapi di sini saya ingin memberikan 2 catatan jemaah sekalian. Catatan yang pertama adalah terkait dengan istilah imsak. Jangan kita betulkan Pak, istilah imsak yang sudah mentradisi di masyarakat kita yang biasa disebut disebut sebagai 10 menit sebelum kita mulai berbuka puasa. Mulai masuk waktu subuh gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya imsak itu bisa dibagi menjadi 2 ya sekalian. Pertama ada imsak hakiki, kedua ada imsak majazi. Imsak hakiki itu maknanya adalah memang waktu di mana kita mulai berpuasa. Dia hakiki sebagai waktu imsak. Karena imsak maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Tapi kalau imsak majazi jemaah sekalian, imsak majazi itu sebenarnya adalah kesempatan di mana kita sudah mulai bersiap berpuasa, tapi sebenarnya belum masuk waktu berpuasa. Dan ini tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun dalam konteks ini kalau misalnya masih ada yang mau makan dan minum silakan saja nggak apa-apa. Karena pada dasarnya memang belum masuk waktu ibadah puasa. Tapi itu sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW itu jemaah sekalian dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah diceritakan oleh sahabat namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit pernah bercerita Rasulullah itu sebelum masuk waktu subuh sudah menghentikan makan sahurnya kira-kira sekitar 50 ayat Al-Quran dibaca. Nah 50 ayat itu Pak kira-kira berapa menit? Kalau 50 ayat Al-Quran dibaca kira-kira berapa menit? Tergantung, kalau baru belajar bisa 1 jam Pak. Tapi kalau yang standar biasanya sekitar 10 menit gitu ya. Nah dasar hadis inilah yang menjadi sebab para ulama menciptakan satu konsep namanya imsak. Karena itu kebiasaan Rasulullah untuk berhati-hati agar kemudian nanti saat ibadah puasa sudah siap melakukannya. Nah jadi hakikatnya imsak yang ada ini tidak usah kita benturkan dengan imsak yang sebenarnya, yaitu ketika sudah mulai masuk waktu subuh. Ini yang pertama ya sekalian. Yang kedua, ada satu hadis Pak yang kadang ini pemahamannya perlu diluruskan oleh sebagian yang ada di kalangan sebagian masyarakat muslim. Hadis yang mengatakan begini, idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadihi al-ina fala yaqut Rasul mengatakan idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadihi al-ina ya fala yaqut hatta yaqdi hajatahu min. Kata Nabi SAW, jika di antara kalian mendengarkan suara azan lalu di tangannya masih ada makanan atau minuman, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya.
Akhirnya dipahami oleh sebagian masyarakat kita Pak, bahwa kalau azan subuh sudah berkumandang masih tetap boleh makan dan minum. Apalagi ada yang berargumentasi, mumpung masih azan belum la ilaha illallah, akhirnya masih boleh terus makan. Belum lagi ada yang mengatakan misalnya, mumpung belum iqamat. Belum lagi ada yang mengatakan, nah ini kan azannya masih azan masjid yang sana, belum azan masjid yang sana. Nah, ini standarnya yang gimana nih kita mulai puasa ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan ya Mas kalian, hadis ini jangan dipahami dalam konteks seperti itu. Ya, karena dalam hadis ini Rasul tidak menyebutkan secara khusus maksudnya adalah azan subuh di mana kita sudah mulai berpuasa. Karena pada dasarnya Allah sendiri sudah menegaskan bahwa batas di mana kita mulai berpuasa itu adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Kita mulai puasa itu harus ketika sudah masuk waktu fajar. Lantas apa yang dimaksud dengan hadis yang tadi kita sampaikan ya Mas kalian? Di zaman Rasulullah itu Pak, di zaman Rasulullah itu beliau punya dua muazzin. Muazzin yang pertama mengumandangkan azan pada saat fajar kadhib. Dan itu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah kira-kira sekitar 10-15 menit sebelum masuk waktu subuh. Dan azan yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Maka Nabi SAW mengatakan, jika di antara kalian mendengarkan azan Bilal bin Rabah, teruslah makan dan minum sampai terdengar azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam satu riwayat, fajar itu ada dua. Fajar yang pertama menghalalkan kita makan, mengharamkan kita sholat karena belum masuk waktu subuh. Dan fajar yang kedua mengharamkan kita makan, menghalalkan kita sholat. Mengharamkan kita makan karena sudah mulai berpuasa, menghalalkan kita sholat karena sudah masuk waktu sholat subuh. Pertanyaannya Pak, di negeri kita azan subuh ada berapa? Satu. Ada dua, ada satu? Ada satu, dan satu-satunya azan ini azan yang mana nih? Azan waktu subuh atau sebelum subuh? Waktu subuh. Waktu subuh gitu ya. Nah berarti ketika kita sudah mendengar azan subuh yang menunjukkan waktu fajar sudah masuk, sudah tidak boleh lagi makan. Amin. Tapi kalau misalnya di negeri kita ada dua azan, Pak, nggak masalah terus makan kalau azan yang pertama. Tapi tidak boleh kalau pada azan yang kedua. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita misalnya salah memahami suatu hadis misalnya Pak, akhirnya ya puasa kita tidak sah gara-gara pemahaman kita yang keliru. Nah ini standar skala prioritas yang pertama ketika kita beribadah puasa. Nah yang kedua Mas sekalian, skala prioritas kedua ketika kita beribadah puasa, selain memastikan puasa kita sah dalam arti tidak harus diqadha, kita juga usahakan ya Mas sekalian, pastikan puasa kita itu juga sah dari aspek pahalanya. Kita usahakan ibadah puasa yang kita lakukan jangan sampai batal pahalanya. Ya, karena pembatal itu ada dua ya Mas sekalian. Ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Tapi begini ya Mas sekalian, kalau ada orang puasanya batal, kira-kira dapat pahala nggak? Enggak. Kalau puasanya batal, pasti otomatis pahalanya juga batal. Tapi ada orang yang puasanya sah, hanya saja pahalanya batal. Nah, jadi artinya Pak, setelah kita pastikan puasanya sah, pastikan juga pahala puasanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan juga ya Mas sekalian sebagai satu peringatan kepada kita. Kata Nabi SAW, di antara yang bisa membatalkan pahala puasa adalah man lam yada' qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa ketika dia berpuasa tidak menahan lisannya dari perkataan dusta, kata Nabi, maka hakikatnya Allah tidak butuh kepada lapar dan hausnya. Artinya jangan sekalian, kalau ada orang yang saat puasa berbohong, ada orang yang saat puasa menggunjing temannya, ada orang yang saat puasa dia mulai mengejek saudaranya, kira-kira puasanya tetap sah atau batal? Rasanya Puasa tetap sah, karena nggak ada pembatal puasa itu adalah menggunjing gitu kan. Kecuali kalau sambil menggunjing sambil ngemil, nah itu batal puasanya. Tapi yang menggunjing itu tidak sampai membatalkan puasa, hanya saja berpotensi bisa membatalkan pahala puasa. Maka prioritas kedua yang harus kita jaga puasanya sah, jaga pahalanya juga sah. Dan yang ketiga ya Mas sekalian, skala prioritas yang ketiga ketika kita berpuasa, sempurnakan ibadah puasa kita dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berada di bulan Ramadan. Ya, dalam konteks ini amalan sunnah itu ada dua. Pertama adalah amalan sunnah yang terkait dengan ibadah puasa, dan yang kedua amalan
meningkatkan kualitas dan kuantitasnya ketika berada di bulan Ramadan. Nah, kalau ibadah yang terkait atau amalan sunnah yang terkait dengan ibadah puasa, misalnya sekalian seperti makan sahur, kemudian berbuka puasa, ya. Dalam hal ini ya Mas, kalau saya tanya Pak, orang puasa nggak makan sahur, puasanya sah nggak? Ya, puasanya sah nggak? Orang yang puasa tidak berbuka puasa, puasanya sah nggak? Ya, sah puasanya, ya. Sebagaimana orang yang puasa tidak makan sahur, ada potensi nggak puasanya batal dari aspek pahala? Tidak. Tapi kalau ada orang puasa dia makan sahur dan juga berbuka, tentunya nilai pahalanya lebih besar. Karena Nabi SAW mencontohkan untuk kita saat berpuasa makan sahur dan berbuka. Dan mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dan Rasul mengatakan wala tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Nabi SAW mengatakan umatku akan senantiasa dalam kondisi baik selama mereka mempercepat untuk melaksanakan berbuka puasa. Ma'ajjalul fitr. Tadi saya sedikit ingin menegaskan juga Pak. Kita di masyarakat Indonesia ini Pak ada istilah takjil ya. Saya tanya Pak, kalau ada orang saat berbuka puasa setelah adzan maghrib makan nasi padang, itu takjil bukan Pak? Kalau pas buka puasanya makan nasi padang, makan berat, nasi goreng misalnya Pak, itu takjil bukan? Takjil bukan Pak? Pada dasarnya itu termasuk takjil. Karena takjil itu Pak maknanya mempercepat berbuka puasa. Ya, jadi bukan takjil itu makan besar, makan sesuatu atau makanan kecil sebelum sholat maghrib gitu ya. Tapi kan di negeri kita enggak Pak. Takjil itu definisi udah berubah. Ya kalau dikatakan kamu takjilnya apa? Ya, maka dikatakan takjilnya adalah lemper, tahu isi, gorengan. Ya, kalau makan nasi padang nggak disebut takjil gitu. Ini kurang tepat ya. Jadi takjil itu Pak maknanya adalah kita mempercepat berbuka puasa apapun makanannya aja Mas kalian. Bahkan Sayyiduna Ibnu Umar itu Pak disebutkan dalam riwayat Sayyiduna Ibnu Umar takjil buka puasanya tahu nggak pakai apa Pak? Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu Pak takjil buka puasanya bukan pakai makan, tapi bukannya dengan pakai hubungan seksual. Jadi beliau itu berbuka puasanya dengan berhubungan seksual, gitu. Membatalkan puasanya dengan hubungan seksual dengan istrinya. Nah itu termasuk takjil bukan? Takjil juga, karena intinya takjil itu berbuka puasa dipercepat setelah adzan atau saat adzan maghrib. Nah, jadi ini yang pertama. Dan yang kedua jemaah sekalian, kalau kita juga ingin menyempurnakan ibadah puasa, juga ada amalan yang Rasulullah sunnahkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Meskipun tidak itu secara khusus ada di bulan Ramadan saja. Ya, misalnya seperti qiraatul Quran, sholat tarawih sendiri yang bisa kita samakan dengan qiyamul lail di luar Ramadan ya. Termasuk dalam hal ini Nabi SAW disebutkan dalam satu riwayat, kana ajwadun nas wa kana ajwaduhum fi Ramadan. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, tapi kedermawanannya semakin tampak ketika beliau berada di bulan Ramadan. Maknanya kita sempurnakan juga amalan-amalan sunnah kita dengan, atau kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan kita memperbanyak amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang sekalian yang skala prioritas dalam kita beribadah puasa. Jangan salah meletakkan skala prioritas. Kita terlalu menjaga amalan yang sunnah, tapi kita sendiri abai terhadap apa yang disebut rukun. Nah, ini tentunya tidak tepat skala prioritasnya. Pertama, pastikan puasanya sah. Yang kedua, pastikan pahala puasanya juga sah. Dan yang ketiga, sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, dengan kita mengetahui ini, maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita bisa menjalankan semuanya, akan kita termasuk di antara orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita khawatir Pak, jangan sampai termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ragima anfur rajulin laqiya Ramadan tsumman salaqa wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan meninggalkannya, namun Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika Ramadan meninggalkan kita sudah semuanya terbersihkan diri ini dari setiap dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, hingga nanti kita bertemu kembali dengan Ramadan yang lain dalam kondisi yang lebih maksimal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan yang masih kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaat bagi kita semua. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.